Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran matematika di channel Tanya PR Matematika. Kali ini kita akan membuat video pembelajaran tentang pemfaktoran bentuk kuadrat. Nah, kenapa kok ini dibuat? Karena banyak siswa yang masih kesulitan untuk mengerjakan pemfaktoran dalam bentuk ini. Oke, dan kegunaannya itu sangat penting di kelas 10, 11, 12 itu pasti akan digunakan. Oke, ya langsung saja kita mulai pemfaktorannya. Oke, ini bentuk umum dari pemfaktoran AX kuadrat plus BX plus C. Ini bisa kita buat dengan cara, nah ini ya caranya seperti ini. Jadi kalau ada bentuk AX kuadrat plus BX plus C, kita bisa mengubahnya menjadi AX plus bla 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 kalikan AX plus bla 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 dibagi dengan A. Nah, ini bentuk umumnya. Ini akan saya bagi dua. Yang pertama, bagaimana kalau A-nya itu bernilai 1, dan bagaimana kalau A-nya itu bernilai tidak sama dengan 1. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Yang pertama saya ambil X kuadrat ditambahkan 4X min 12 sama dengan 0. Bentuk pemfaktorannya ini gimana? Oke, yang harus kalian lakukan adalah mencari dua bilangan. Jadi kita mencari dua bilangan, di mana bilangan itu kalau dikalikan sama dengan A kalikan C, tapi kalau dijumlahkan sama dengan B. Nah, ini yang perlu dilakukan kalau ada bentuk seperti ini. Maka yang harus kita cari, mencari dua bilangan, A dikalikan sama dengan A kalikan C ditambahkan sama dengan B. Oke, langsung saja kita terapkan ke soalnya. Yuk, ini kita cari dua bilangan dikalikan sama dengan apa tadi? A kalikan C, A-nya 1, C-nya min 12, berarti dikalikan sama dengan min 12, ditambahkan sama dengan B. B-nya itu sama dengan 4. Oke, jadi itu yang harus kita lakukan. Untuk yang sudah lancar mengerjakan, ini pasti langsung ketemu. Oh, dikalikan sama dengan minus 12 ini dan ini, dijumlahkan 4 ini dan ini, gitu ya. Itu bisa langsung. Tapi untuk pemula yang masih kesulitan, itu bisa kita cari dari perkaliannya terlebih dahulu. Jadi kalau dikalikan sama dengan minus 12, ini berapa aja bilangannya? Ya. Minus 12. Nah, ini kita bisa mulai dari 1 kalikan 12. Berhubung di sini negatif, maka ini harus min 1 kalikan 12, atau bisa dibalik 1 kalikan minus 12. Setelah 1 urut aja, itu kita pakai 2. Minus 2 berarti ya, minus 2 kalikan 6 atau 2 kalikan minus 6. Oke, lanjut ke angka berikutnya, yaitu 3. Minus 3 kalikan dengan 4 atau 3 kalikan dengan min 4. Oke, jadi kita tuliskan dulu. Kenapa kok saya disarankan untuk menuliskan? Nah, untuk yang masih kesulitan itu biar melatih kalian mencari bilangan-bilangan yang hasil perkaliannya itu sama dengan minus 12. Tapi kalau siswa yang sudah lancar mengerjakannya, ini pasti langsung, nggak usah dicari sampai sedetail seperti ini. Nah, langkah berikutnya dari ini berapa ini? Banyak ini ya, banyak perkalian ini. Kita cari yang jumlahnya itu sama dengan 4. Yuk kita cari. Contohnya min 1 tambahkan 12 itu nilainya 11, berarti gak pakai yang itu. 1 tambahkan minus 12 itu min 11, berarti gak pakai yang itu juga. Min 2 tambahkan 6, ini sama dengan 4. Oh, berarti yang dipakai adalah ini. Ya, jadi itu bilangan yang dipakai, sehingga ini min 2 dengan 6 sama min 2 dengan 6. Benar ya? Dikalikan sama dengan minus 12 ditambahkan sama dengan 4. Oke, berikutnya
kita tuliskan seperti ini. X kalikan X. Nah, jadi bentuk pemfaktorannya seperti ini. X ini bilangannya ini kita tuliskan min 2, yang ini plus 6. Udah, ini hasil pemfaktoran dari bentuk E kuadrat plus 4X min 12, yaitu yang ini ya. Oke, maaf ini kita bahas pemfaktoran bukan persamaan ya. Sorry, ini sama dengan nolnya saya hapus. Oke, jadi seperti itu bentuk pemfaktorannya. Oke, yuk untuk latihan coba ini kalian kerjakan dulu ya. Nah, jadi yang ini kalian coba kerjakan, memfaktorkan bentuk X kuadrat min 10X ditambahkan 16. Oke, itu dicoba dulu kerjakan, bisa di pause videonya. Oke, silahkan mencoba ya. Oke, yuk kita bahas soal yang ini. Oke, langkah pertama gimana? Cari bilangan kalau dikalikan itu sama dengan A kalikan C. A kali C, berapa A-nya? 1 dan 16, ketemu 16. Ditambahkan itu sama dengan B. B-nya sama dengan minus 10. Oke, kita cari perkalian yang sama dengan 16. Nah, 16 itu mulai dari 1 kalikan 16. Karena ini positif, maka bisa juga min 1 kalikan min 16. Bisa kita pakai 2 kalikan 8 atau min 2 kalikan minus 8. Oke, selanjutnya bisa 3 kalikan dengan 4 atau minus 3. Kok 3 dengan 4 ya? Bukan ya. 4 kalikan 4, sorry. 4 kalikan dengan 4 atau min 4 kalikan dengan min 4. Nah, oke. Udah ya, ini aja untuk bilangan yang perkaliannya menghasilkan 16. Nah, dari ke semuanya ini ya, kita cari yang jumlahnya sama dengan minus 10. Coba ditebak yang mana yang jumlahnya minus 10. Ya, ini ya, yang minus 2 dengan minus 8. Ini kalau dijumlahkan sama dengan minus 10. Oke, berarti hasil pemfaktorannya langsung kita tuliskan X kalikan dengan X. Ini kita tuliskan minus 2 dan minus 8. Oke, ini bentuk pemfaktorannya. Oke ya, bisa ya, seperti itu caranya. Oke, ini bisa dilatih ya, banyak soal-soal yang menggunakan pemfaktorannya, jadi bisa dicoba terapkan. Ntar kalau sudah mahir, nah penulisan kayak ini, penulisannya ini itu gak perlu lagi digunakan, jadi langsung ketemu. Untuk awal-awal boleh dituliskan semua. Ini untuk menumbuhkan kepekaan kalian terhadap perkalian dua bilangan yang menghasilkan 16 atau bilangan-bilangan yang lainnya. Ya, lanjut, bagaimana kalau ini bentuknya A-nya itu tidak sama dengan 0. A-nya tidak sama dengan 1. Bisa A-nya sama dengan 2, 3, 4 dan yang lainnya. Sebagai contoh saya ambil bentuknya 2x kuadrat ditambahkan 15x ditambahkan 7. Bentuk pemfaktorannya bagaimana? Itu yang diminta ya. Oke, ini untuk langkah pertama itu sama, kita mencari dua bilangan yang mana perkaliannya sama dengan A kali C. Berapa A-nya? 2, C-nya 7. Berarti 2 kalikan 7 itu 14. Ditambahkan sama dengan B. B-nya itu berapa? B-nya itu sama dengan 15 ya. Ini B-nya 15. Oke, lanjut. Langkah selanjutnya kita cari dua bilangan yang menghasilkan 14 kalau dikalikan. Berapa aja? Oke, yuk kita mulai. 1 dengan 14 bisa min 1 dengan min 14. Bisa 2 dengan 7 atau min 2 dengan minus 7. Ini perkalian yang menghasilkan 14. Oke, dari
bentuk perkalian ini kita cari yang jumlahnya itu sama dengan B, yaitu 15. Yuk kita tebak yang mana yang hasil penjumlahnya 15. Oke, yang atas sendiri. Ya, yaitu 1 kalikan 14 ini jumlahnya sama dengan 15. Oke. Nah, bedanya untuk yang A-nya tidak sama dengan 1, cara penulisannya ini coba diperhatikan kayak gini ya. AX kalikan dengan AX dibagi dengan A. Jadi bentuknya gitu. A-nya berapa di sini? A-nya itu sama dengan 2. Jadi penulisannya 2X kalikan dengan 2X dibagi dengan 2. Oke. Terus bilangan yang sudah kita tentukan yaitu 1 dan 14 kita tuliskan di sini. 1 plus 14. Oke. Nah, ini langkah terakhir. Nah, kita buat penyederhanaan. Dari yang ini 2x plus 14 itu 2-nya bisa dikeluarkan. 2x 2-nya keluar tinggal x. 14 2-nya dikeluarkan tinggal 7. Karena 7 kalikan 2 itu sama dengan 14. Ini dibagi 2 tetap. Dan 2-nya ini kita sederhanakan. Oke. Bentuk pemfaktorannya itu adalah 2x plus 1 dikalikan dengan x plus 7. Oke, seperti itu untuk pemfaktoran dengan A-nya tidak sama dengan 1. Satu contoh lagi. Nah, untuk latihan kalian ya, coba dikerjakan dulu ini 3x kuadrat plus 7x min 6. Kira-kira bentuk pemfaktorannya itu seperti apa? Oke, bisa dicoba dulu, di pause videonya. Kalian coba kerjakan bagaimana bentuk pemfaktorannya. Oke, kita bahas soal yang ini. Langkah pertama, kita cari dua bilangan yang dikalikan A sama dengan C. A-nya itu 3, C-nya itu min 6, berarti A kalikan C min 18. Kalau dijumlahkan sama dengan B, B-nya itu 7. Ya, kita cari perkaliannya. Sama dengan min 18. Mulai dari 1 kalikan dengan 18. Karena negatif maka negatif 1 kali 18. Atau kita balik, negatifnya kita taruh di 18. Bisa 2 kalikan 9. Min 2 kali min 9 ya. Min 2 kali 9. Atau kita balik 2 kalikan min 9. Bisa ada lagi nggak? Ada 3 kali 6 ya. Min 3 kalikan 6 dengan 3 kalikan min 6. Dari kesemua bentuk perkalian ini kita cari yang jumlahnya sama dengan 7. Yang mana jumlahnya 7? Ya, min 2 dan 9 ini kalau dijumlahkan sama dengan 7. Oke. Oke, berikutnya gimana? Kita buat, dilihat dulu nilai A-nya. A-nya itu adalah 3, berarti cara penulisnya 3x kalikan dengan 3x dibagi dengan 3. Dibagi dengan 3. Terus bilangannya kita tuliskan min 2 dengan plus 9. Berikutnya kita sederhanakan. Yang 3x plus 9-nya ini 3-nya dikeluarkan sehingga ketemu x plus 3 dibagi dengan 3. Kemudian 3-nya kita coret. Sehingga bentuk pemfaktorannya adalah 3x min 2 kalikan x plus 3. Oke, seperti itu pembahasan kita tentang pemfaktoran bentuk kuadrat. Oke. Ini cara untuk
memfaktorkan bentuk kuadrat. Nah, cara ini mungkin terasa agak lama karena kita menuliskan semua bentuk perkaliannya. Tapi kalau sudah lancar, nah itu tidak perlu lagi menuliskan, bisa langsung kita tentukan. Ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa terus berlatih untuk mengerjakan soal-soal matematika. Saya yakin kalian pasti bisa. Oke, terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.